Halo semuanya, selamat datang para pendengar setiap podcast. Salam semesta. Ketemu lagi bersama Caster yang Abrak, kayak di podcast Debak, tempat di mana kamu bisa belajar tentang sains, teknologi, serta tips dan trik menarik yang bisa Anda dapatkan ketika Anda berada di podcast ini. Di kesempatan kali ini kita akan bahas suatu hal juga yang sebenarnya nggak asing sih kalau orang-orang pengguna internet tentunya, apalagi di dunia ini. Dan di Indonesia penggunaan internet sudah meningkat 21% sejak corona menyerang. Nah ya, jadi cukup besar lah trafficnya lah. Penggunaan internet itu semakin hari semakin, ya bisa dibilang makin deras, makin dibutuhkan, dan makin menjadi kebutuhan sehari-hari sih bisa dibilang. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah layanan hosting. Ya, apalagi para pelaku bisnis, layanan hosting itu juga udah bukan hal yang asing ya. Dan perlu ketahui betul-betul beberapa layanan hosting yang ada untuk para orang-orang awam nih. Pasti banyak yang belum tahu tentang hosting kan. Dan apa yang saya beli tentang hosting ini dan apa sih manfaatnya? Manfaatnya jelas lah untuk bisa membuat Anda memiliki sebuah website selain adanya domain sebagai pengenal. Tapi dalam membeli layanan ini kamu harus mengetahui dulu, teman-teman harus mengetahui berbagai jenis yang ada dan spesifikasinya nih, agar nggak sampai salah beli dan gimana ya, bisa dibilang tuh apa yang Anda beli tuh dimanfaatkan secara maksimal gitu loh. Anda beli murah tapi lebih bisa dimaksimalkan daripada Anda beli mahal, jauh lebih baik kan? Atau sebaliknya, Anda harus beli mahal tapi Anda bisa menggunakannya, ya why not gitu loh. Dan beragam jenis hosting ini tuh biasanya kalau para penjual itu akan lebih condong paketan ya, dan pasti akan menawarkan paketan yang paling sering dibeli lah, terpaling lah, dan yang memang cukup familiar gitu. Dan karena itu, untuk situs web Anda, blog Anda, atau apapun yang berbau dengan website milik Anda ini, Anda harus tahu dengan beragam jenis hostingnya. Jadi saya akan membacakan dahulu dimana jenis hosting ini bisa Anda temui. Ya pastinya ketika layanan itu disediakan ya, pastinya harus tahu yang lengkap penyedia layanannya. Dengan begitu Anda bisa memilih beragam hosting itu jadi nggak bingung dan bisa mengerti apa aja spesifikasinya, apa aja kelebihannya. Terutama jika Anda memiliki perusahaan besar, bahkan perusahaan kecil pun juga butuh loh. Oke, yang pertama ya, jenis hosting pertama itu ada shared hosting. Dari namanya aja udah shared atau berbagi, digunakan untuk layanan web hosting di mana beberapa situs terbagi sumber daya dari web server yang condong besar. Shared web hosting adalah jenis pilihan yang paling murah dan biasanya paling terjangkau. Siapa yang layak untuk membeli ini? Orang-orang, para pelaku-pelaku yang baru terjun di dalam dunia website. Bahkan untuk para programmer juga bisa nih ya, untuk utak-atik lah intinya. Dan di mana ini dibandingkan dengan web hosting lainnya itu paling terjangkau, seperti dana VPS-nya atau dedicated servernya. Banyak penyedia layanan web hosting itu menawarkan paket yang jangkauannya bahkan bisa bulanan, bisa tahunan, dengan harga hanya 10.000 lah secara rupiah ya, atau ya mahal-mahalnya mungkin 80.000 lah. Itu cukup murah loh di kantong loh. Kalau dikali 12 berarti berapa? Sekitar 700 ya gitu sih. Untuk itu maka idealnya tuh untuk usaha kecil nih, pengusaha yang baru mulai merintis, nggak masalah Anda menggunakan shared hosting. Atau Anda ingin membuat blog pribadi dengan menge-share beragam kisah Anda atau catatan-catatan menarik Anda, atau website portofolio. Kenapa murah ya? Ya karena shared hosting itu oke, kali ini akan cukup panjang tapi sangat bermanfaat. Jadi, untuk orang-orang ketahui juga, shared hosting itu bisa murah karena sebuah web server itu akan terbagi dan ini ukurannya besar. Anggap aja seperti ini, jika Anda memiliki keinginan untuk menyewa sebuah rumah, tapi kan harganya rumah kan biasanya mahal, tapi yang condong murah itu kan rumah susun ya. Rumah susun itu kan tinggi, besar, tapi kan dibagi sangat banyak orang. Nah, agar Anda bisa mendapatkan sewa murah, maka kan Anda akan menyewa di tempat tersebut walaupun ramai sekali gitu loh. Dan Anda akan memiliki teman, maksudnya teman itu ya blog lain ya. Blog lain itu ya orang yang menggunakan shared hosting lainnya juga. Dengan begitu Anda akan bisa membagi pembayaran yang ada agar lebih murah dan ditanggung oleh beberapa orang. Itulah mengapa murah shared hosting. Kemudian kita akan upgrade sedikit menuju cloud hosting. Cloud hosting merupakan hosting teknologi yang cukup baru lah, ya belum lama ini, karena memang cloud itu semakin digemari untuk saat ini dan mungkin belum dapat kamu temui pada layanan-layanan yang
ya bisa dibilang layanan-layanan yang baru ya, maksudnya ini kan juga baru, jadi harus di tempat yang lama yang harus lebih tahu. Cloud hosting merupakan jenis hosting yang menggunakan teknologi konsep komputasi awan ya, atau cloud computing. Kayaknya saya udah pernah share deh di chapter sebelumnya. Yaitu kecepatannya tuh jauh lebih baik pertama, terus aman karena memang private yang pertama, karena tidak ada ya rasa mengandalkan seperti share hosting yang sebelumnya itu loh, itu kan terlalu mengandalkan yang lain, dan ini tuh enggak, ini karena satu server pribadi. Jadi Anda bisa menggunakan server yang ada itu tanpa ragu ya, karena server tersebut juga tersebar di beberapa titik yang ada di beberapa negara. Inilah mengapa cloud hosting itu jadi lebih aman, karena tingkat security-nya tinggi dan beragam kemudahan yang ada itu juga lebih bagus gitu loh. Dan jika satu server nggak bekerja, maka akan terlempar ke server lain yang menjadi backup. Nah, itu seperti itu. Cloud hosting menjelaskan metode konfigurasi server dengan cara yang fleksibel. Ya, fleksibel karena kan bisa di mana aja. Terus kerja web itu jadi yang paling terjangkau, terukur, dan dapat diandalkan dalam infrastruktur web. Betul. Terus memang cloud hosting itu memiliki harga yang cenderung jauh lebih mahal daripada self hosting, dan paketnya itu biasanya dikenakan tergantung dari banyaknya sumber daya, banyaknya layanan, banyaknya fasilitas. Tapi akan sangat tepat jika ini digunakan untuk orang-orang yang memang sudah membutuhkan kecepatan lebih tinggi, sumber daya lebih besar. Dan biasanya ini perusahaan-perusahaan besar juga udah pakainya ini. Karena itulah mengapa cloud hosting itu semakin digemari untuk saat ini dibanding shared hosting. Karena shared hosting itu kan pemula, cloud hosting itu udah cukup medium to high level. Terus kemudian ya kalau yang ditanya yang cocok untuk beli cloud hosting ya yang tadi itu pengusaha atau orang-orang yang memang bergerak di bidang website yang memerlukan traffic tinggi seperti itu. Terus manage WordPress hosting ya, dari kata manage WordPress hosting ya jenis hosting yang dibangun khusus untuk menjalankan website dengan platform yang menggunakan WordPress. WordPress itu kan kalau nggak salah tim ya, jadi itu tuh pada suatu web gitu loh. Dan WordPress itu platform website terpopuler ya, benar. Dari jenis platform yang ada saat ini ya, penggunaan WordPress memang tinggi banget dibanding yang lain jika melihat trafficnya. Perusahaan hosting itu banyak yang menggunakan WordPress ini sebagai acuan, dan banyak perusahaan besar juga yang menggunakan WordPress sebagai website-nya. Dan karena itu kelebihannya dia terutama untuk yang pengguna WordPress ya, kalau pengguna yang lain nggak bisa. Jadi yang pertama nih, keuntungannya yang pertama, update situsnya jadi lebih cepat, backupnya itu ada harian dan mingguan nih ternyata nih. Terus optimalisasi kecepatan terpasang itu melalui jaringan caching dan CDN. Optimasi database built-in untuk WordPress itu terjamin, pasti. Optimasi database itu penting. Optimasi skalabilitas, yaitu server yang mampu menangani lebih banyak lalu lintas jika perlu. Nah, traffic itu kan bisa kencang, bisa enggak. Nah, ini penting nih. Skalabilitas pada suatu hosting itu juga dipertaruhkan juga. Nah, untuk yang punya website WordPress nggak salah sih kalau pakai yang ini. Pengaturan server itu juga dioptimalkan untuk perangkat lunak WordPress yang dimiliki. Terus dukungan-dukungan yang pada ahli WordPress ya di website juga banyak, di website di pencarian Google juga udah banyak. Untuk harganya itu biasanya lebih mahal juga, dan bahkan udah secara VPS hosting akan kita bahas selanjutnya ini. Ya karena ini khusus gitu loh, dan optimasinya tuh nggak sembarangan. Ya kalau ditanya yang cocok untuk beli ini siapa ya? Ya para pengguna website yang menggunakan WordPress, terutama yang langganan. Kalau enggak ya jangan, buat apa? Oke, kita akan bahas VPS hosting tadi yang cukup mahal ini bukan main-main harganya ini. VPS hosting itu ya virtual private server hosting. Private ya, berarti kan pribadi. Private server hosting itu menawarkan mesin virtual machine untuk klien atau pengguna. Konsepnya itu mirip dengan shared hosting, di mana ya satu komputer dapat memiliki beberapa situs. Situs tersebut itu aktif loh, maksudnya loh ya, situs aktif loh, bukan yang mati. Dan teknologi virtualisasi itu memungkinkan setiap akun itu dapat dan harus diperlakukan sebagai mesin sendiri, dengan sumber dayanya sendiri dan berdedikasi dari sistem operasi yang ada. Contohnya itu ya seperti inilah. Dalam lingkungan shared hosting itu kan semua klien akan berbagi sumber daya dan komputer yang sama ya. Dan kebanyakan penyedia layanan itu hanya melalui script dan membatasi sumber daya loh. Tidak ada batasan. Sama seperti bandwidth internet. Kalau di warnet itu kan ada batasan. Nah, jadi satu dan yang lain, klien tuh menggunakan sumber daya itu yang sama tapi ya dibatasi. Namun klien tidak dijamin sumber daya komputasi yang berfluktualisasi dari waktu ke waktu gitu loh. Jadi
tergantung dari banyaknya klien yang menggunakan sumber daya pada saat yang sama. Yang paling aman ya pasti malam hari karena sedikit, tapi yang kalau melawan yang siang hari kan juga susah tuh kayak gitu loh. Tapi VPS itu dapat menjamin sumber daya itu jauh lebih stabil untuk klien karena adanya teknologi virtualisasi tadi, sehingga lingkungannya yang ada pada hosting itu stabil tuh tadi aku bilang, dan sedikit tidak ada fluktualisasi, jadi jauh lebih stabil dan tidak ada masalah yang terlalu berarti lah. Makanya dia mahal harganya. Jika kamu pernah menggunakan program yang seperti Virtual PC dari Microsoft atau VM atau Workstation lah, itu udah pakai ini juga. Konsepnya itu sama pada komputer dan perangkat lunak agar memungkinkan setiap pengguna itu melakukan hal yang sama pada komputer pribadi, dengan memungkinkan setiap menjalankan lingkungan sistem operasi itu selalu sudah diinstal salah satunya. Nah, siapa yang tepat untuk menggunakan ini? Ya orangnya pribadi, terutama untuk melakukan tes yang udah pro lah ya. Terus pada software atau website lingkungan yang berbeda tanpa menimbulkan biaya untuk membeli komputer baru. Nah ya, karena ini juga belum mahal. Nah, yang ada juga itu yang cukup sering dibahas itu ada dedicated hosting. Yang terakhir nih, itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan paket web hosting. Ya dedicated itu kan ditujukan apa ya kalau nggak salah artinya, atau menyediakan dedicated servers yang menggunakan sumber daya agar digunakan untuk klien tunggal atau klien pribadi itu sendiri. Ini idealnya tuh untuk website WordPress dengan jumlah pengunjung yang rata-ratanya tinggi. Ini traffic tinggi juga boleh pakai ini. Penyedia layanan ini biasanya akan menawarkan hosting dengan, ya tadi ada hosting plan dengan VPS hosting lah atau apapun itu. Ini sebenarnya bukan jenis hosting ya, tapi jenis paket gitu loh, agar lebih mudah gitu loh. Misalnya dalam rencana set hosting, klien akan berbagi pada komputer jelas tadi. Klien akan berbagi mesin dan setiap sumber daya yang ada gitu. Memang karena itu juga perlu diketahui, dedicated hosting yang ideal adalah untuk organisasi besar dan situs yang lalu lintasnya sangat besar. Karena itu, ini kan dukungan lebih tinggi. Klien dapat mengontrol penuh seluruh server yang ada dan memungkinkan konfigurasi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dedicated hosting plan juga ya dapat dikelola sebagai mana pusat hosting mengelola server untuk setiap masalah yang ada pada klien. Dedicated Service Manager umumnya lebih mahal pasti karena bandwidth-nya, ruang penyimpanannya, RAM-nya itu gede banget. Biaya tambahannya juga akan mencakup beberapa perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung ini. Karena itu menjalankan server itu kan nggak gampang. Jadi adanya ini jauh lebih mudah. Oke, terus perangkat lunak tersebut dapat mencakup lisensi Windows pasti, cPanel dan ya seperti yang biasanya lah. Terus akan jauh lebih luas gitu. Jadi tahu ya tentang hosting ya. Hosting itu banyak banget. Terus dedicated hosting ya udah jelas itu untuk pengusaha besar atau situs-situs yang raksasa. Sudah bukan hal yang perlu dihindari lagi gitu loh. Kali ini ya kita akan bahas cukup banyak tadi itu tentang hosting. Dan untuk teman-teman yang sedang ingin menjalankan online shop atau apapun itu ya silahkan ketahui betul akan manfaatnya supaya nggak sampai salah beli. Karena ini kan harganya nggak mungkin murah sih sebenarnya. Untuk secara matematika uang itu nggak murah. Jadi belanjalah kebutuhan hosting Anda tuh dengan tepat, dengan efisien dan se-efektif mungkin. Ingat, efektif itu penting agar Anda tidak terlalu membuang banyak budget, tapi Anda sudah lebih puas dalam menggunakannya. Dan kalau untuk yang baru pemula jelas harus hosting aja dulu agar lebih tahu gitu loh. Tapi kalau nanti sudah tinggi trafficnya ya terus update saja, upgrade terus. Dan begitu kan layanan pada setiap jual beli jauh lebih. Oke, itu aja untuk hosting ya. Maaf kalau banyak masalah kata nih, tapi yang penting teman-teman jauh lebih tahu tentang hosting ini seperti itu loh. Seperti tadi saya ingin menambahkan domain, tapi ya cukup hosting dulu lah ya, karena hosting juga jenisnya banyak banget, penggunanya banyak banget, manfaatnya banyak banget. Dan dengan begitu, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa jika Anda ingin curhat masalah pembelian gadget, silahkan langsung hubungi saya saja dengan mention saya di akun yang ada pada thumbnail. Dengan begitu, saya bisa membantu Anda untuk membeli gadget seperti handphone, laptop, atau kamera, dan sebagainya macamnya. Karena ya memang saat ini penggunaan gadget itu sudah nggak bisa lepas dari penggunaan keseharian manusia. Dan jangan lupa jaga selalu kesehatan dan sayanglah orang di rumah. Thank you sudah mendengarkan dan semoga Anda jauh lebih mengerti akan informasi hosting yang sudah saya share di episode atau chapter ke-44 ini. Oke, terima kasih. See you next chapter. Bye-bye.